Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di area makam Maulana Ishaq di pesisir utara Jawa, khususnya ada di Lamongan. Ini kondisinya pagi tapi sudah hangat teman-teman. Nah, video ini adalah rangkaian perjalanan saya ziarah ke Lamongan dan Tuban. Ini titik kedua kita mengunjungi makam Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq? Maulana Ishaq adalah ayah dari Sunan Giri yang kita kenal sebagai salah satu wali Songo. Maulana Ishaq dikenal sebagai seorang ulama dai yang punya ilmu pengobatan, dan beliau waktu itu berangkat ke Banyuwangi untuk mengatasi pagebluk. Karena sukses, maka Maulana Ishaq kemudian dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Akhirnya lahirlah seorang anak bernama Raden Paku yang kelak dikenal sebagai Sunan Giri. Yuk ikuti perjalanan saya ziarah ke makam Syekh Maulana Ishaq Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Makbaroh Syekh Maulana Ishaq Kemantren. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita sudah selesai ziarah di makam dan sekaligus mengirimkan salam dan doa untuk almarhum Syekh Maulana Ishak dan seluruh almarhum-almarhumah yang ada di area pemakaman sebesar ini. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah, dosa-dosanya diampuni. Dan jangan lupa yang paling penting adalah kita sebagai penerus bisa melanjutkan keteguhan mereka di dalam perjuangan. Kita sekarang mau mampir di depan, itu ada apa namanya ada pantai teman-teman ya, jadi kita mampir sejenak, mudah-mudahan bisa ya. Jadi karena memang makamnya itu ada di pinggir pantai ya, di pesisir. Kenapa para wali itu banyak di pesisir? Karena pada waktu itu transportasi utama itu adalah laut ya. Jadi transportasi internasional itu menggunakan kapal laut, sehingga pelabuhan dan dermaga itu menjadi pusat kota, dan kota itu berkembang mengikuti pelabuhan atau dermaga, sehingga tentu orang paling banyak itu ada di kota. Orang paling banyak ya berarti waktu itu ada di pelabuhan, di sekitar pelabuhan. Maka banyak ulama yang kemudian menetap berjuang berdakwah di pesisir. Itu penjelasan yang kita tahu. Karena itu waktu itu memang salah satu yang menjadi titik lemah perjuangan para ulama, para wali itu adalah dakwah di pedalaman. Dakwah di pedalaman di desa-desa itu sulit. Karena itu yang kita kemudian belajar, Sunan Kalijogo mengusulkan di sidang para wali tiap malam Jumat Kliwon itu, Sunan Kalijogo kemudian mengusulkan berdakwah menggunakan sarana wayang yang sudah dimodifikasi ya, Masya Allah. Dan kemudian dengan diskusi yang cukup alot begitu, karena ada banyak penolakan juga, akhirnya Sunan Kalijogo bisa meyakinkan. Masya Allah teman-teman, pantai lagi ini. Sunan Kalijogo bisa meyakinkan bahwa berdakwah menggunakan wayang itu diperbolehkan dengan beberapa catatan ya. Wayangnya dibuat wayang karakter, bukan wayang orang ya. Bukan wayang yang gambarnya orang maksudnya. Kemudian kisah-kisah yang tidak syar'i itu diganti, dan seterusnya lah. Teman-teman bisa baca, ada banyak keterangan. Yang itu kemudian membuat dakwah Wali Songo di pedalaman menjadi sukses. Dan akhirnya betul Nusantara ini dari dulu beragama sebelum Muslim, kemudian menjadi agama Islam. Kesuksesan tim dakwah Wali Songo. Insya Allah ini ketemu pantai lagi ya. Yuk teman-teman. Kayak dermaga teman-teman, dermaga. Masya Allah, kita duduk sebentar di sini menikmati pemandangan. Nah, kira-kira begitulah perjalanan kita di makam Syekh Maulana Ishak. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang subscribe, yang nonton terus, saya doakan mudah-mudahan
berikan rizki, Allah berikan keluarga yang baik, yang berkah, rizki yang baik, yang berkah, dan berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Kita balik lagi ya ke titik awal tadi. Persiapan kita berangkat ke Tuban habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada di tempat. Bos,